Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi tentang definisi musyawarah dan mufakat pramuka. Ya, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Umi Nur Laila dengan NIM 23040590057. Kemudian Siti Nadiroh dengan NIM 23040190112. Dan yang terakhir adalah Farisma Ma'ruf dengan NIM 23040190152. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musyawarah mufakat pramuka. Perlu kita ketahui bahwa budaya musyawarah mufakat ini merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama atau win-win solution. Musyawarah mufakat bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya yang tertera pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian, musyawarah mufakat pramuka itu merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama dalam kegiatan pramuka. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Yang selanjutnya adalah manfaat musyawarah mufakat. Dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, kesabaran, dan kejujuran tersebut, maka akan didapatkan sejumlah manfaat musyawarah dalam kegiatan pramuka, yaitu antara lain: 1. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu permasalahan pada kegiatan pramuka lebih mudah. Kedua, musyawarah mengajari anggota untuk berani menyampaikan pendapat, bersikap tegas dan bijak, serta taat terhadap peraturan yang ada di dalam musyawarah. Ketiga, musyawarah dapat memperkokoh kerukunan antara anggota pramuka. Keempat, musyawarah dapat mempererat kerjasama antar anggota pramuka. Yang kelima, musyawarah mengajari anggota pramuka untuk dapat menghormati dan menghargai orang lain. Yang keenam, anggota musyawarah akan saling memberi atau menerima masukan sehingga dalam kehidupan sehari-hari juga akan terbiasa untuk melakukan hal yang demikian. Selanjutnya, C. Prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat. Mufakat di dalam KBBI memiliki arti setuju atau bersepakat. Berikut ini penulis jelaskan beberapa prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, bersumber pada Pancasila. Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang pertama ialah kegiatan tersebut harus bersumber pada Pancasila, terutama sila keempat. Yang kedua, setiap keputusan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah harus sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam musyawarah. Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya yaitu tiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpendapat di dalam musyawarah. Yang keempat, setiap keputusan harus dilaksanakan semua orang. Salah satu prinsip musyawarah untuk mufakat yang paling penting ialah setiap orang yang terkait dengan musyawarah harus dilaksanakan apapun keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Yang kelima, apabila mufakat tidak tercapai maka dilakukan voting. Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang terakhir kita bahas dalam kesempatan ini ialah ketika di dalam musyawarah terjadi perdebatan yang sengit dan tidak membuahkan kesepakatan, maka cara untuk menghasilkan keputusan yang selanjutnya yaitu melalui mekanisme voting atau pemungutan suara.
Penerapan dasar Dharma keempat. Dharma keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh berarti setia dan bersedia melakukan sesuatu yang sudah disepakati dan ditentukan. Kemudian adapun musyawarah adalah upaya dalam memecahkan permasalahan secara bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah yang pertama, membiasakan diri untuk menepati janji, mematuhi peraturan yang ditetapkan di gugus depan, kampung, dan desa. Yang kedua, belajar mendengar pendapat orang, menghargai gagasan orang lain. Yang ketiga, membiasakan untuk merumuskan kesepakatan dalam memperhatikan kepentingan orang banyak. Yang terakhir, nomor 4, membiasakan diri untuk bermusyawarah sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada banyak salah atau tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, kami dari kelompok 10 minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.